Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning my friends. Pagi ini saya mau info mengenai salah satu kata setum yang mekar ya. Ini sebenarnya udah beberapa hari mekar. This has been blooming for several days and I'm still looking for the right ID before I presenting to all of you. Jadi saya tuh belum posting karena memang masih mencari ya. Ini namanya kata setum apa gitu guys. But I still cannot find it. I've been asking about the ID to some of friends and also to one of Master Sifu from Malaysia, but he also has no clue about the ID. Jadi saya kemarin juga udah bertanya ke Master Sifu atau guru besar yang ada di Malaysia ya, karena beliau itu kayaknya pernah mengawin silangkan juga kata setum ya, mungkin beliau tahu, tapi mentok juga itu katanya, aduh ade ini mungkin kata setum expansum kali apa katanya. He said that perhaps this is a hybrid of kata setum expansum because looking at the labellum here, the appearance of this labellum is resemble or has the characteristic of the kata setum expansum. Jadi bagian labellumnya itu katanya memiliki karakteristik dari expansum gitu ya. Nah, sisanya dikawin sama kata setum apa itu nggak jelas ya guys. Sebelumnya saya mau info dulu ya mengenai salah satu tausiah Ustadz Danu. Jadi ada yang bertanya, katanya Ustadz kenapa ini kaki saya terkilir, terus juga jempol saya sebelah kiri itu, jempol tangan sebelah kiri sakit, kan ngilu. Nah, berdasarkan jawaban Ustadz Danu, kalau bagian kaki itu adalah berhubungan dengan rumah tangga, misalnya sakit atau terkilir itu biasanya karena kita tuh sering memaksakan kehendak kita atau memerintah kepada entah itu suami, entah itu kepada anak-anak dengan memaksa ataupun dengan marah guys. Itu jadinya kalau di rumah tangga maka kaki yang kena ya guys. Tapi kalau tangan itu biasanya berhubungan dengan pekerjaan, dimana kita juga sering memerintah ataupun marah-marah, memaksakan kehendak kita pada orang lain, terutama dengan orang terdekat itu dengan marah-marah, maka biasanya tangan kita ataupun bagian jempol. Nah, jempol itu kan biasanya untuk menekan alias memaksa. Maka biasanya kita itu bersifat sering memaksakan kehendak kita kepada orang lain, orang terdekat dalam pekerjaan terutama. Jadi itu biasanya menyebabkan sakit. Jadi nanti kita berdoa pada Allah, misalnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun pada Allah jika telah melakukan banyak kesalahan maupun dosa yang dimana dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga sering memaksakan kehendak ataupun sering marah pada anggota keluarga, maka mohon ampun dan juga minta kesembuhannya guys. Okay, let's me continue again to discuss about this kata setum, and I'm still waiting for the right ID here my friends. So if you have any clue about what the parents of this kata setum, which is one is expansum, kata setum expansum cross with something, so please kindly tell me. Another clue is that the smell of this kata setum is very fragrant, sweet fragrance, like if you have ever smell of stanhopeia, so this is very similar with the stanhopeia perfume. Jadi jika teman-teman itu pernah membauin ataupun memiliki bunga stanhopeia yang mekar, nah bunganya itu mirip banget sama aroma dari kata setum ini guys. Jadi mirip dengan aroma buah melon yang manis banget gitu ya. So it's resemble of the honeydew or the lemon. Melon I mean. Melon ya, bukan lemon. Jadi mirip sama buah melon yang manis. Similar with the melon or the honeydew. Very sweet one ya. So I really love to smell and to take a deep breath of this beautiful scented of this kata setum hybrid. And also you see that the leaves, some of the leaves are getting yellow and it will become drop, and then you can tell that the kata setum here will lose all the leaves and then become bald. Jadi ini bisa dilihat ya, daunnya itu mulai berwarna kuning dan nanti akan rontok semuanya sehingga dia menyebabkan kata setumnya ini akan menjadi gundul. But don't worry, because that kata setum will have a new growth, will produce healthy leaves again ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena memang itu udah sifatnya kata setum, dia nanti akan menggugurkan daun-daunnya, tapi nanti ditunas baru akan memiliki daun yang cantik lagi ya.
So I don't have any other guess ya about the parents of this katasetum. Saya tuh nggak bisa gitu mikir apa ya, misalnya katasetum kali expansum kali pileatum gitu, aduh nggak mungkin ya, atau katasetum expansum kali orchid atau yang lain, aduh takut ya, karena menurut Master Shifu juga memang samalah seperti perkawin silangan antara jenis lain, misalnya Cattleya nih. Jadi Cattleya A kali Cattleya B itu akan menghasilkan berbagai macam hasil ataupun anakannya ya. Contoh kayak Cattleya Beautiful Kelila, anak-anaknya juga nanti ada yang berwarna pink, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna agak hijau, ada yang berwarna agak kuning dan lain sebagainya ya. Jadi memang susah banget kita untuk menebak-nebak, terutama dengan jenis katasetum ini yang memang belum terlalu familiar sama kita ya. So I'm really hoping that you can help me to recognize about the parents. What do you think, my friend? Is it katasetum expansum cross with something? Please kindly tell me ya. Let me hear your voice. Let me hear your thinking ya, your thought about this, the parents. Aduh, jual sayur guys, iklan lewat. So this is it. This is katasetum expansum hybrid. I will definitely make a title of this with that one ya. Jadi karena masih belum tahu nih namanya apa, jadi nanti judulnya akan ditulis katasetum expansum hybrid. So this is it. I hope that you have a lovely day with your beloved family, my friend. Bye for now.